Apa yang disebut kepercayaan dirimu berasal dari ayahmu. Lei Wuyu berkata, ayahmu memang kuat dan tak terduga, tapi jika kamu berpikir ayahmu bisa membantumu membawa segalanya, itu adalah kesalahan besar. Kebangsaan Lei kami telah menjadi ras super sejak masa banjir dan kelaparan. Nenek moyang keluarga kami telah mengikuti Kaisar Ilahi dalam beberapa tahun terakhir. Mampu melewati masa banjir dan kelaparan dan tetap abadi sampai sekarang, inilah kengerian keluarga Lei, jalan besar dan alam dewa. Ada juga orang di keluarga Lei kita. Muyun tersenyum dan berkata, bukan giliranku untuk mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, aku melihatmu tidak bahagia. Jika aku bisa membunuhmu, aku akan membunuhmu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Lei Wuyu mencibir, menggoyangkan telapak tangannya, dan roh jahat yang mengerikan itu keluar dalam sekejap. Seluruh tubuhnya penuh dengan guntur, terjalin menjadi jaringan cian yang sangat besar, yang meliputi ratusan ribu mil ruang dan waktu. Tampaknya ia dapat melahap makhluk apapun yang dekat dengan jaringan besar ini. Telapak tangan guntur yang besar. Lei Wuyu meminum kata-kata itu dan langsung menutupi telapak tangannya. Jaring guntur menjalin jaringan darah. Saat ini, ia berkumpul langsung dan berubah menjadi cetakan telapak tangan. Melihat adegan ini, Muyun menghela nafas. Dengan genggaman kedua tangan, kekuatan internal meledak. Tiangang mengumpulkan 10.000 metode. Tiangang mengikuti kata hatiku. Suara itu terdengar ke seluruh tubuh Muyun, dan Ki Tao Tiangang memadat. Ki Tiangang itu terintegrasi dengan bidang Muyun. Pada saat ini, tampaknya kekuatan langit dan bumi adalah milik Muyun, dan kemudian keluar, yang merupakan kekuatan menderu yang tak ada habisnya. Titik, dong, bunyi pelan meledak dalam sekejap. Guntur dan Tiangang Ki bertabrakan, merobek ruang, meletus dan bertabrakan lagi dan lagi. Rumus Cangdi Tiangang. Lei Wuyu tampak acuh tak acuh. Seni bela diri Jue yang diciptakan oleh Kaisar Chang mendominasi dan sombong. Intinya, ini sudah memiliki rasa beberapa Jue yang terpisah. Namun, Muyun sekarang jelas mengendalikan sepenuhnya formula seni bela diri ini. Faktanya, rumusan ilmu bela diri yang dipraktikkan Muyun saat ini memadukan 3 gaya dari 12 ilmu pedang, yaitu tebasan kehidupan, tebasan langit dan bumi, dan tebasan semua jiwa. Dan mantra naga darah, rumus batal. Selain itu, yang paling sombong adalah rumus Cangdi Tiangang. Serangan konsepsi artistik 3 lapis formula Cangdi Tiangang, dari penggunaan awal Tiangang Qi, hingga ledakan Tiangang Qi yang memadatkan segala sesuatu, dan sekarang. Tiangang Qi mengumpulkan transformasi semua dharma. Yang disebut 10.000 dharma hanyalah istilah umum. Mereka mengikuti kata-katanya. Dharma ini adalah perwujudan kekuatan. Pada saat ini, Ki Tiangang bertabrakan dengan kekuatan guntur. Di mata Lei Wuyu, Ki pembunuh menjadi semakin jelas. Tekanan teror menyelimuti tubuh Muyun. Tapi sekarang, Muyun bisa bertahan. Perang inilah yang harus dia lalui. Jika dia tidak dapat memahami tirani puncak kaisar, dia tidak tahu level apa dia sekarang. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh bumi bergema di ribuan mil bumi. Di medan perang luar angkasa lainnya, saya hanya melihat satu tubuh, yang diledakkan keluar dari medan perang luar angkasa. Tubuhnya seperti titik cahaya, terbang kembali ribuan mil dalam sekejap, dan akhirnya menabrak pegunungan, menyebabkan gempa bumi dan gunung serta sungai runtuh. Pada saat ini, dari medan pertempuran luar angkasa, sesosok tubuh langsung keluar, dengan postur langsing, postur anggun, wajah hangat dan ekspresi tenang. Dia berdiri di sana seperti Tuhan dan surga. Kaisar Xuan Hao. Pada saat ini, Muyun mengambil sudut mulutnya. Yuan Kuyin, dikalahkan. Pada saat ini, Kaisar Xuan Hao berdiri di udara dan menyaksikan Muyun dan Lei Wuyu bertarung. Muyun, suara Kaisar Xuan Hao terdengar dan berkata perlahan, saya dengan tulus bekerja sama dengan Anda. Tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan saya, tapi sekarang ada kerja sama. Muyun, yang ditekan oleh Lei Wuyu, sekarang mencibir, di Xuan Hao, nama keluargamu adalah Kaisar. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin membunuh Kaisar Radium, cepat atau lambat kamu akan membunuhku. Apakah kamu berani menyangkal ini? Kaisar Xuan Hao tidak berkata apa-apa. Jika Dixuan dan Delay ingin membunuhku dan mengikuti saja ide ayahmu, kamu, Dixing ingin membunuhku, ikuti saja idemu sendiri. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi berdasarkan pentingnya ayahmu melekat padamu, menurutku.
Kamu juga harus bereinkarnasi di bawah Kaisar Dewa Kuno, atau, apakah itu reinkarnasi dari Dewa Kuno Kaisar? Kaisar Xuanhao tampak acuh tak acuh. Lei Wuyu bersenandung kali ini, saya tidak tahu asal-usul Kaisar Xuanhao. Saya hanya ingin membunuh Kaisar Radium, hanya untuk merusak keluarga Lei saya. Kaisar Xuanhao, siapa yang ada di belakangmu? Hingga saat ini, semua orang dapat melihat bahwa pelindung Kaisar Xuanhao jelas bukan Kaisar Ming. Siapa ini? Mu Yun juga berkata sambil tersenyum, bekerja sama denganku hanya sementara. Aku ingin menggunakan tanganku untuk membunuh Dila. Aku akan menahan amarah keluarga Lei. Tentu saja tidak. Yah, aku harus menarik Kaisar Xuanhao. Kaisar Xuanhao memandang Lei Wuyu dengan sedikit ketidakpedulian di matanya dan berkata, masalah antara kamu dan aku akan dibicarakan nanti. Bunuh anak ini dulu. Bersenandung. Lei Wuyu mendengus dingin dan mengangguk. Dia juga melihatnya. Mu Yun mencapai tahap tengah Kaisar. Selain itu, dia menguasai formula seni bela diri yang sangat kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh Mu Yun dengan kekuatannya sendiri, tapi itu sangat sulit. Jika Anda mencoba yang terbaik untuk membunuh Mu Yun, Kaisar Xuanhao akan membunuhnya di sini tanpa ragu-ragu. Karena Kaisar Xuanhao berkata demikian, tidak ada yang perlu ragu. Semangat mengerikan muncul. Boom, raungan pelan terdengar, dan di sekitar tubuh Kaisar Xuanhao, kekosongan sepertinya pecah saat ini. Ada bau yang sangat dingin dan pecah. Nafas suram dan dingin memberi Mu Yun perasaan yang sangat mirip dengan keterampilan kehampaan besar yang dilakukan oleh keluarga Taik Suminglong. Namun, ini bukanlah kekuatan kehampaan, melainkan lebih seperti kekuatan ruang. Untuk sesaat, Mu Yun juga tidak bisa ditebak. Ketika Lei Wuyu melihat pemandangan ini, dia menatap Kaisar Xuanhao lagi, tetapi matanya suram dan berkata, kekuatan dunia bawah. Tanpa diduga, kamu masih mengendalikan kekuatan seperti itu. Kekuatan dunia bawah. Apa itu? Lei Wuyu memandang Mu Yun dan berkata sambil mencibir, sepertinya kamu telah menyinggung karakter yang sangat buruk. Dunia yang luas, kekuatan batas dan dominasi adalah dasar dari kekuatan seni bela diri. Selain itu, ada berbagai macam kekuatan misterius, dan kekuatan kekosongan dan kegelapan adalah salah satunya. Mu Yun, aku sangat menantikan hari kematianmu. Mu Yun berdiri di udara dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu mati, aku tidak akan mati. Saat ini, Lei Wuyu dan Di Xuanhao sedang mengincar Mu Yun. Sekalipun mereka berada di puncak Kaisar, mereka dapat dikatakan sebagai level paling mengerikan di dunia Changlan, tetapi mereka tetap tidak meremehkan Mu Yun. Fakta membuktikan bahwa mereka yang meremehkan Mu Yun sudah mati. Pada saat itu, Lei Wuyu menggoyangkan telapak tangannya dan jaring guntur menyebar ke seluruh langit, berubah menjadi lautan guntur. Guntur menderu dan membuat dunia terpesona. Di lautan guntur, puluhan ribu anak panah guntur terkondensasi dalam sekejap. Masing-masing panjangnya ribuan kaki. Panah petir sangat banyak dan langsung mengenai. Dengan telapak tangan Mu Yun, menara candi mengembun di depan tubuh dan berubah menjadi 1000 kaki untuk melindungi tubuh Lei Wuyu mendengus dingin, dan lautan guntur berubah lagi. Kandang berkumpul dari segala arah, seolah menjebak Mu Yun di tengah. Rusak, Mu Yun menjabat tangannya dan tiba-tiba mendorong ke langit. Roh jahat yang mengerikan muncul. Qi Tiangang berubah menjadi pedang Tao, memadatkan konsepsi artistik Tao dan langsung membunuh. Dalam sekejap, tabrakan sengit akan menutupi seluruh medan perang luar angkasa, membuat semua orang tercengang. Ini adalah pecahnya puncak Kaisar. Inilah Kaisar yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini, ketika Lei Wuyu mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengepung Mu Yun, ada celah di kehampaan, dan sosok Kaisar Xuanhao tiba-tiba muncul. Dengan tangan terkepal, kekuatan gelap yang dalam dan mengerikan perlahan-lahan berkumpul dan berubah menjadi pedang tajam. Kaisar Xuanhao memegang tanda Tao di tangannya dan melepaskannya ke pedang. Pedang itu berwarna hijau dan sunyi, seolah-olah ada di depannya atau ribuan mil jauhnya. Tidak ada yang tahu apa kekuatan dunia bawah. Meskipun Lei Wuyu mengetahuinya, Lei Wuyu tidak mengetahui akar dari kekuatan ini. Langit dan bumi, segala sesuatu, kembali dan hancurkan. Kaisar Xuanhao bergumam pada dirinya sendiri dan menjabat tangannya. Dalam sekejap, pedang hijau setinggi 3 kaki itu menembus udara dalam sekejap dan membunuh di belakang Mu Yun secara tiba-tiba. Pada saat ini, rasa ancaman yang ada membuat Mu Yun tegang. Menara candi tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang lebih tinggi dan muncul di belakang Mu Yun.
Pedang hijau setinggi 3 kaki. Kong, langsung menghantam menara candi. Namun tepat di bawah tabrakan, seluruh menara candi tiba-tiba menjadi gelap. Bersama dengan beberapa kaisar kuno di menara, mereka semua menjadi pucat dan tampak ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat cahaya menara candi memudar, dalam sekejap, bangunan setinggi 3 kaki yang hijau dan tenang itu dekat dengan hati Mu Yunmei. Pedang Jiu Yao langsung ditebas saat ini, dan pedang Qi yang mengerikan itu meledak dalam sekejap. Boom! Raungan yang dalam terdengar di seluruh ujung pedang ke ujung pedang. Kekuatan mengalir masuk. Pada saat ini, telapak tangan Lei Wuyu terkepal dan tinju petir jatuh dari langit. Bersenandung, Mu Yun mendengus dingin, dan kekuatan internalnya pecah, dan menara candi menghalangi arah Lei Kuan lagi. Boom! Dampak kekerasan, menggulung langit dan bumi. Pada saat yang sama, kekuatan guntur yang mengerikan membombardir tubuh Mu Yun. Pada saat ini, pedang-pedang hijau setinggi 3 kaki juga berada di atas angin, menerobos penghalang pedang Jiu Yao dan langsung memasuki alis Mu Yun. Ledakan. Saat berikutnya, pikiran Mu Yun tersapu seperti ledakan yang mengguncang bumi. Pedang berbilah hijau setinggi 3 kaki itu tidak melukai tubuh Mu Yun, tetapi langsung mengenai jiwa Mu Yun, yang pasti akan membunuh jiwa Mu Yun. Saat awan petir menerpa dirinya, ia merasa terbunuh oleh awan petir di luar tubuhnya. Pada saat ini, Lei Wuyu dan Kaisar Xuanhao mendekat dalam sekejap. Sosok Mu Yun berdiri di tempatnya, seolah-olah dia benar-benar mengalami stagnasi. Nak vertikal, kamu berani. Dua sosok mendekati Mu Yun pada saat yang sama, dan suara gemuruh terdengar dalam sekejap. Dalam sekejap, bayangan senjata jatuh dari langit dan langsung membunuh mereka. Sesampainya di sana, saya hanya melihat sesosok tubuh, muncul di samping Mu Yun, menjemput Mu Yun dan kembali ribuan mil. Anak bodoh, anak bodoh. Mu Yun dalam kekacauan hanya mendengar seseorang meneriakinya, siapa ini, ayah? Mu Yun perlahan membuka matanya. Kekacauan kabur di depannya berangsur-angsur menghilang, dan wajah aneh dan tampan muncul di hadapannya. Xie Qing, anak bodoh, apakah kamu sudah bangun? Xie Qing tertawa dan berkata, saya akan datang tepat waktu. Mu Yun meronta, setengah duduk di tanah dan terengah-engah, keluar. Kenapa kamu begitu galak? Xie Qing melirik. Aku sudah menyuruhmu untuk datang duluan, tidak aktif di satu sisi, siap mengambil tindakan, lalu kamu tiba. Xie Qing berkata tanpa daya, sesuatu telah berubah dalam keluarga naga. Aku diawasi dan tidak bisa pergi. Mu Yun melirik Xie Qing dan terlalu malas untuk terlibat. Namun, pada saat ini, Mu Yun secara bertahap pulih dari festival Qingming, dan hanya merasakan sakit yang membakar di pipinya. Setelah menyentuh pipinya, Mu Yun hanya merasakan wajahnya bengkak dan bahkan merah. Xie Qing, aku kasar pada pamanmu. Mu Yun memarahi dengan marah. Aku tidak, jika aku tidak dapat membangunkanmu, aku akan menggunakannya dengan lebih baik. Xie Qing dengan cepat mengambil Mu Yun dan berkata, itu semua hal kecil. Itu hanya hal kecil ketika aku bangun, ke atas. Apakah kamu baik-baik saja? Xie Qing tampak penasaran. Setelah dipukul oleh Lei Wuyu dan diserang oleh Jia di Xuanhao, bukankah otakmu rusak? Tidak bisa mati, hanya merasa pusing. Xie Qing kemudian berkata, kekuatan kehampaan dan dunia bawah, dan hubungan antara kehampaan dan dunia bawah sungguh mengerikan. Xie Qing menepuk Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, oke, pertama-tama kamu telan perlahan dan bersihkan darahmu, gunakan dengan benar dan pulihkan. Aku akan menghentikan mereka. Ketika kata-kata itu jatuh, Xie Qing menggenggam telapak tangannya dan pistol panjang, seluruh tubuh bersinar dengan semangat membunuh yang tak tertandingi. Lei Wuyu, Kaisar Xuanhao, setidaknya mereka adalah 2 dari 10 besar dalam daftar Changlan. Pantaskah menindas anakku sendirian? Xie Qing, memegang pistol panjang, mengumpulkan roh pembunuhnya dan meraung, ambil nyawamu untukku. Saat ini, Kaisar Xuanhao dan Lei Wuyu mengerutkan kening. Xie Qing, putra Zulong. Dia di sini. Apakah Baili menangis di sini? Kedua pria itu tampak terkejut dan tidak yakin. Xie Qing langsung membunuh dengan senjata panjang. Tenda tombak pistol tersapu, dan naga ki udara yang mengerikan meledak. Seekor naga asli sepertinya keluar dari senjata naga hantu. Pergi ke neraka. Xie Qing Fan bertempur, dan kekuatan ledakan teror di tubuhnya melanda dunia. Negara bagian tertinggi Kaisar. Saat ini, Kaisar Xuanhao dan Lei Wuyu terkejut.
Xie Qing, apakah kamu sudah mencapai puncak kaisar? Pada saat itu, Xie Qing memegang tombak naga di kedua tangannya, seperti dewa perang, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Lei Wuyu dan Dik Xuanhao tidak berani gegabah, dan menawarkan kekuatan Suming dan Lei Li satu demi satu. Tapi saat ini, Xie Qing mengulurkan satu kaki di depan tubuhnya dan di dalam kehampaan. Kaki itu, akurat dan tanpa ampun, langsung mengenai pipi Xie Qing. Boom! Satu kaki yang langsung menutupi wajah Xie Qing akan membuat Xie Qing yang semula pembunuh dan tak terhentikan, menendang dan terbang dalam sekejap, menghantam bumi dan menghempaskan tanah. Semua orang tercengang. Siapa ini? Bisakah kamu menendang Xie Qing, puncak kaisar, dengan satu kaki? Mu Yun melangkah keluar, dan tubuhnya tampak mabuk, memegang pedang Jiuyao. Xie Qing, aku, di bumi, di dalam lubang yang dalam. Xie Qing mengangkat satu tangan dan berkata perlahan, aku. Tidak ada apa-apa. Pada saat itu, sesosok tubuh jatuh dengan ringan di samping Xie Qing, mengangkat kerahnya dengan satu tangan, mengepalkannya dengan tangan lainnya, dan memukulnya dengan tangan lainnya. Biarkan kamu membodohi. Bang, beraninya kamu. Bang, pria itu memukulnya satu demi satu, dan semua orang bodoh laki-laki berbaju putih itu hanya berhenti perlahan, menghela nafas, berdiri, merapikan pakaiannya, tersenyum dan memandang ke arah kerumunan. Lei Wuyu, sudah lama tidak bertemu. Suara samar dan lembut terdengar. Senyuman itu sangat menarik. Sangat sulit membayangkan orang yang langsung menembak Xie Qing tadi adalah orang yang tersenyum ini. Salah satu dari mereka memegang Xie Qing di tangannya dan memandang Lei Wuyu dengan ekspresi tenang. Lei Wuyu terlihat kedinginan saat ini, tapi ada ketakutan yang mendalam di dasar matanya. Pada saat ini, Mu Yun gemetar, memegang pedang panjang, menatap pria di depannya dan berteriak, lepaskan Xie Qing. Pria itu tampak lembut dan menoleh ke arah Mu Yun. Bagaimana jika kamu tidak melepaskannya? Bersenandung, Mu Yun mendengus dingin, dan pedang panjang itu bersandar di tanah. Di belakangnya, suara gemuruh roda terdengar, dan roh jahat yang mengerikan muncul. Portal lama mengembun saat ini. Reinkarnasi Tianmen, pria itu mendesis dan sedikit menjabat tangannya yang lain. Tapi pada saat ini, di belakang Mu Yun dan di sekitar gerbang reinkarnasi, bayangan virtual oven langit dan bumi, pedang matahari, bulan dan bintang, tombak surga, baju besi langit kuning, kapak tak terbatas pembuka langit, dan palu Thor muncul secara mengesankan. Bayangan maya dari 6 harta terbesar banjir dan kelaparan berkumpul di sekitar pintu reinkarnasi. Mu Yun memandang pria itu dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak, aku akan mati bersamamu. Saat ini, ekspresi pria itu menjadi acuh tak acuh. Jangan main-main, jangan main-main. Xie Qing menggembungkan wajahnya dan buru-buru berkata, ini pamanku. Paman, Mu Yun tercengang di tempatnya. Pria itu kemudian berkata, tidaklah cukup bagimu untuk mati bersamaku. Itu hanya mungkin jika kamu mengintegrasikan cermin Dewa Dakian, segel dewa, monumen dewa abadi, kipas burung pipit, cermin mesin surga, dan senjata naga hantu. Pada saat ini, pria itu memandang Lei Wuyu dan Kaisar Xuanhao dan berkata, inilah akhir dari urusan hari ini. Begitu ucapan ini keluar, Lei Wuyu dan Kaisar Xuanhao sama-sama terlihat kedinginan. Yun Chujian, kamu bilang itu saja, itu saja. Lei Wuyu berkata dengan dingin, orang lain takut padamu, tapi keluargaku Lei tidak takut padamu. Benar-benar, dengan satu langkah pedang Yuncu, roh jahat bergulung-gulung di dalam tubuh, dan suara nyanyian naga terdengar selama berabad-abad. Lei Wuyu segera terlihat tegang. Pedang Yuncu lalu berkata, jangan berpura-pura di depanku. Ambil keluarga Leimu dan penindasan orang lain agar kamu bisa menindasku. Kamu tidak bisa melakukannya. Saat aku mengatakan itu saja. Lei Wuyu terdiam. Yun Chujian lalu berkata, bagaimana menurutmu, Yuyan? Pada saat ini, kehampaan sedikit bergetar, dan suara halus seperti suara alam terdengar, berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah itu tidak ada hubungannya denganmu? Pedang Yuncu bersenandung, apakah sulit bagimu King Yu membiarkanmu menyaksikan Mu Yun mati di sini? Pada saat ini, semua orang di sekitar ditutup matanya sepenuhnya. Pedang Yuncu menempati urutan kedua dalam daftar Changlan. Yuyan berada di urutan ketiga dalam daftar Changlan. Kedua orang ini juga ada di sini. Lagi pula, apa arti pedang Yuncu? Si Yuyan adalah pria yang menggembalakan King Yu.
Berapa banyak orang di Mu Qingyu? Menanggapi pedang Yuncu, hanya Yuyan yang mendengus dingin, seperti amarah dan amarah, yang membuat orang merasa mabuk. Kaisar Xuanhao, apakah Anda ingin melanjutkan? Yun Chujian berkata lagi, jangan kira aku tidak mengenalmu. Jika kamu sudah dewasa, klan Lei tidak pantas menjadi musuh bersamamu, tapi, apakah kamu pikir Mu Qingyu akan membuatmu tumbuh tanpa dukungan Kaisar Ming? Kaisar Xuanhao tersenyum ringan dan berkata, bagaimanapun juga, ayah dan anak kita. Jangan bicara tentang ayah dan anak. Yun Chujian mencibir, jika Kaisar Ming benar-benar peduli dengan putranya, dia tidak akan mati sampai sekarang. Hanya kamu dan Kaisar Xing yang tersisa. Kaisar Xuanhao mengangkat alisnya. Adikku yang ketiga, dia, sia-sia. Pada saat ini, pedang Yuncu digenggam dengan telapak tangannya, dan cakar naga meluncur ke kehampaan antara langit dan bumi. Hanya satu celah yang terlihat, dan Lu Qingfeng melangkah keluar selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya hampir penuh luka. Seluruh orang tampak sangat lemah, terutama bekas luka di pinggangnya. Luka yang parah hampir memotongnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Telapak tangannya sedang memegang kepala saat ini. Kaisar Yifan. Setelah beberapa kali, Lu Qingfeng akhirnya membunuh Kaisar Yifan. Kaisar Xuanhao tampak tenang saat melihat pemandangan ini. Kaisar Yifan, yang merupakan bintang kaisar, meninggal ketika dia meninggal. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yun Chujian, kamu adalah naga hijau di langit. Jika kamu begitu memihak para penggembala, kamu tidak takut Tianmen dari 4 penjuru akan terbuka di masa depan dan orang lain akan menyerangnya. Favoritisme. Yun Chujian berkata sambil mencibir, Lei Wuyu, jika kamu mengatakan ini, itu tidak mengancam. Biarkan Lei Rui yang mengatakannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku. Itu hanya jaminan dari keluarga Lei. Aku sopan saat berbicara denganmu. Jika 4 gerbang surga dibuka, setidaknya diperlukan waktu tertentu bagi orang-orang di luar untuk masuk. Selama periode ini, saya harus langsung kembali ke alam Tuhan. Tidak masalah membunuhmu. Kamu, bergembiralah, maukah kamu mundur? Pedang Yuncu berkata lagi, ada banyak hal yang membuat kesal. Dia tidak ingin kesal karena pertarungan antara penggembala, kaisar, dan Lei. Mata Lei Wuyu jelek. Dia memandang Muyun dan berkata dengan dingin, Muyun, tunggu. Jangan sombong di sana, cobalah sendiri. Wajah Muyun dingin. Saat ini, sebagian besar rasa pusing di pikirannya hilang. Kaisar Xuanhao memandang Muyun saat ini, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Orang-orang paviliun Tianlei, ikut aku. Lei Wuyu meminum sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Kaisar Xuanhao juga pergi pada saat ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membawa prajurit menara Yuanxi. Muyun, selalu sangat beruntung. Pedang Yuncu, membawa Xie Qing, mendatangi Muyun. Ketahuilah untuk mendapat masalah. Yun Chujian memandang Muyun dan bersenandung, jika bukan karena Mu Qingyu, kamu tidak akan tahu berapa kali kamu mati. Jangan sesederhana itu. Apa gunanya rongga berisi darah hangat? Ayahmu bisa melampaui 3 alam jalan besar dan berdiri berdampingan dengan Kaisar Ming di bawah larangan Changlan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan strategi. Kaisar Radium, kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Tahukah kamu bahwa ibunya Lei Rui adalah putri dari keluarga Lei? Lei Wuyu adalah orang keempat dalam daftar Changlan. Dia hanyalah jaminan dari keluarga Lei. Keluarga Lei yang sangat kuat yang diutus untuk menjaga Kaisar Radium belum juga datang. Muyun memandang pedang Yuncu dan tidak berkata apa-apa. Xie Qing berkata, Paman, saudaraku telah dibunuh oleh Kaisar selama bertahun-tahun. Tentu saja, aku harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk membunuh mereka. Pedang Yuncu bersenandung. Telapak tangannya seperti mencubit bola. Dia mengusap kepala Xie Qing. Xie Qing tidak bisa berkata apa-apa. Anak, ini, diamlah di sana sekarang. Aku akan menjemputnya nanti. Yun Chujian melempar Xie Qing ke tanah dan berkata lagi, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui, dia bisa berbicara denganmu. Jangan bertengkar sepanjang hari, dan jangan berpikir aku membantumu. Itu tidak mungkin dan tidak ada. Kata Yun Chujian langsung, menurutku ayahmu luar biasa. Aku akan memberimu beberapa nasihat. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya, terserah kamu. Kata Yun Chujian dan melemparkan Xie Qing langsung ke kaki Muyun. Saat ini,
Qin Mengyao juga datang ke Muyun. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Mengyao berkata dengan dingin. Yah, dia baru saja melihat Muyun pusing dan sepertinya mabuk. Jika jiwa trauma maka akan mendapat kesulitan. Qin Mengyao memandang pedang Yuncu dan berkata, ketika aku mencapai puncak kaisar, bahkan jika kamu berada di alam dewa, aku bisa membunuhmu. Yun Chujian memandang Qin Mengyao dan berkata sambil tersenyum, Qin Mengyao, kamu memiliki bakat yang kuat, tetapi kamu jauh lebih buruk dari dia. Bakat penggembala awan adalah yang terkuat. Juga, Mu Qingyu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Phoenix. Oh, maksudku Phoenix Protoss di luar wilayah. Namun, aku harus menasihatimu untuk tidak mengandalkan Mu Qingyu dalam segala hal. Bagaimanapun juga, Mu Qingyu masih sedikit lebih buruk daripada banyak orang di luar negeri. Qin Mengyao terlalu malas untuk menjawab. Yun Chujian lalu berkata, ayo pergi. Kata-kata jatuh, dan sosoknya menghilang. Qin Mengyao kemudian berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, jangan dengarkan omong kosongnya. Mu Yun tersenyum dan berkata, ada kesenjangan besar antara aku dan ayahku. Tidak masalah, saat ini, Lu Qingfeng juga datang. Lu Qingfeng, yang terlihat sangat sedih, jarang tersenyum di wajahnya saat ini. Kakak laki-laki, apakah ini akhir dari kekhawatiran? Ya, Lu Qingfeng segera berkata, aku tidak sepertimu. Aku telah menjadi pedang utama sepanjang hidupku, dan aku telah berada di jalan kemajuan yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan mendapat masalah apapun di hatiku. Jika aku tidak melakukannya, jangan bunuh Kaisar Yifan, sulit bagiku untuk move on. Hanya dengan membunuh Kaisar Yifan aku bisa berjalan lebih cepat. Kalau begitu selanjutnya, jangan berada di luar dan kembali dengan membawa debu. Mu Yun berkata langsung, di luar tidak damai. Oke, saat ini, semua angka dikumpulkan. Mereka yang bertarung di pavilion Tianlei akan mati dan lari. Lei Wuyu, Lei Xuan dan lainnya jelas tidak menginginkan pavilion Tianlei. Mu Yun segera berkata, kamu klan, Senfu, Yundian, klan Phoenix, kosongkan pavilion Tianlei. Ayo evakuasi. Ya, oke. Kerumunan itu menjawab satu demi satu. Saudari, sebuah suara terdengar saat ini. Hanya Bing Yi yang terlatih-tatih di depan Qin Mengyao, mendekati Qin Mengyao, dan berkata dengan wajah sedih dan marah, saudara iparku menggigitku. Qin Mengyao berkata dengan dingin. Pergilah bersama kakak senior Lu dan jemput Cener. Keponakan kecil, Bing Yi berkata sambil tersenyum, oke. Bing Yi tahu betul bahwa jika penggembala menang dan menjadi pemimpin dunia Changlan di masa depan, Mu Yun adalah patriarknya dan Mu Qingyu adalah patriark lama. Sebagai putra tertua Mu Yun dan cucu tertua Mu Qingyu, Xiao Chenzi adalah calon kepala keluarga. Paman saya adalah paman dari calon bos penggembala. Ia memiliki identitas yang menonjol, sehingga keponakan kecil ini harus berhubungan dengan perasaan yang baik. Pada saat ini, Qin Mengyao, Ming Yuexin, satu kiri dan satu kanan, berdiri di sisi tubuh Mu Yun. Melihat bahwa Mu Yun selalu berkata sedikit, mereka berdua mengetahuinya. Kata-kata Yun Chujian masih menyakiti hati Mu Yun. Namun, mereka juga tahu bahwa Mu Yun Su tampak tersenyum di depan mereka, tetapi hatinya juga sangat berkembang. Banyak kata yang jika diucapkan sepertinya membuat Mu Yun semakin tidak nyaman. Penatua Dugu, kamu membangun susunan transmisi surga ke-9, surga ke-7, reruntuhan suci Xiaoyao, dan 3 bumi. Di hari-hari berikutnya, tolong jaga dan jangan biarkan hancur. Jika salah satu dari 3 pihak memiliki jika ada masalah, Anda harus memastikan bahwa 2 pihak lainnya tiba di cabang kapan saja. Tolong, jangan khawatir, ya. Pertempuran pavilion Tianlei telah berakhir. Namun saat ini, di dalam Changlan, terdapat kehampaan yang tak ada habisnya di bumi. Tokoh Tao berkumpul saat ini. Pedang Yuncu, mengenakan kemeja hijau, dia memiliki penampilan yang luar biasa. Si Yuyan, yang belum pernah muncul, berada di urutan ketiga dalam daftar Changlan. Saat ini, dia juga sendirian, suci seperti peri, seterang batu giok, berdiri di atas sebongkah batu biru. Selain itu, jiwa menuntun langit, tidak mampu berbuat, dan menghancurkan kejahatan. Zhu Tianqui, Gu Xianming, Mo Wenyuan, Mo Yiyan, Yuan Kuyin dan lainnya semuanya ada di sini. Inilah eksistensi kuat dari 20 besar daftar Changlan. Ia juga merupakan kelompok karakter terkuat di Changlan. Pedang Yuncu berdiri dengan tangan di punggung,
memandangi lebih dari selusin orang dan berkata, hati-hati, jangan kejam. Apakah menurutmu ketika 4 gerbang surga terbuka, yang menunggumu adalah kesempatan? Tidak, yang menunggumu adalah kesialan. Raih kesempatan ini dan melangkahlah ke alam Tuhan. Kalian semua punya kesempatan, tapi jika tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu, kalian akan mati. Menunggu ribuan tahun bukanlah kesia-siaan. Mendengar kata-kata pedang Yuncu, semua orang gemetar dan tersenyum. Juga, sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah Kaisar Ming dan Mu Qingyu. Yun Chujian mencibir, meskipun keduanya adalah bidak orang lain, itu adalah bidak yang dapat mengganggu kestabilan papan catur. Adapun kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghitung bidak orang lain. Lei Wuyu, Kaisar Xuanhao benar-benar berpikir dia bisa membunuh Mu Yun. Jika Mu Yun mati, Mu Qingyu mungkin menghancurkan keluarga Lei. Jangan meremehkan satu. Di Changlan terlarang, kamu bisa mencapai kondisi Tao selama lebih dari 3 hari sendirian. Di Changlan, betapa sulitnya keluar dari batas dominasi Tao, tahukah kalian semua? Saat ini, orang-orang masih saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Kamu adalah dewa di mata Changlan dan penguasa wilayah, dan keduanya adalah dewa di matamu. Yun Chujian memandang Yuyan dan berkata sambil tersenyum, Yuyan, apakah kamu memiliki pemahaman yang mendalam? Wajah Yuyan sedingin es dan kulitnya seperti batu giok. Saat ini, ekspresinya dingin dan diam. Namun saat ini, bumi yang kosong sedikit bergetar. Pedang Yuncu, siapa kamu? Teriakan pelecehan terdengar saat ini. Anakku, aku akan mendisiplinkan diriku sendiri. Bisakah aku mengambil giliranmu untuk bergosip? Suara guntur menggelegar bergema melalui kehampaan, dan hanya satu sosok yang terlihat. Saat ini, rasanya seperti kilat. Pedang itu sampai ke pedang Yuncu dalam sekejap dan bertepuk tangan dengan satu telapak tangan, yang memadatkan kekuatan langit dan bumi. Pedang penyimpanan awan bergerak di bidang luar angkasa dan bertahan di sekitar tubuh. Tapi cetakan telapak tangan itu, mengabaikan tempatnya, mendatanginya dalam sekejap dan menamparkan wajahnya. Tamparan yang jelas terdengar. Pedang Yuncu tampak ketakutan. Matanya berubah dan menatap wanita berpakaian hitam di depannya. Kamu Yusi. Pada saat ini, semua kaisar kuno di sekitarnya tercengang. Ye Yusi menamparkan pedang Yuncu. Kuncinya adalah pedang Yuncu tidak bisa menghentikannya. Pedang Yuncu, itulah keberadaan kedua dalam daftar Changlan, kedua setelah Xiao Wentian yang belum pernah terekspos. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat yang berdiri di batas Kaisar Agung. Namun, itu tidak bisa menghentikan Ye Yusi. Bagaimana itu mungkin 4860? Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Kamu banyak bicara setiap hari. Keluarga Lei bukanlah burung yang baik. Kamu burung yang baik seperti apa? Ye Yusi tampak sangat marah dan bersenandung. Anakku, jika aku memukul dan memarahi, kamu tidak bisa memukul dan memarahi. Lain kali kamu berani main-main di depan anakku, aku akan mengulitimu. Saat ini, wajah pedang Yuncu kering dan merah. Dia memandang Ye Yusi dan berkata dengan aneh, kamu telah melangkah ke alam Tuhan. Apakah ini sulit? Ye Yusi mencibir, kamu tidak bisa melakukannya. Aku akan tiba di sini sebentar lagi. Tidak bisakah kamu yakin? Bagaimana mungkin? Saat ini, semua orang bingung. Ye Yusi lalu berkata, sudah kubilang, jika kamu berani menindas anakku lagi, aku akan membunuhmu satu persatu. Selain itu, tidak ada seorang pun di Changlan dan di luar Changlan yang bisa lebih kuat dan lebih berbakat daripada putraku. Jika bukan karena nasib Kaisar 9 kehidupan, putraku akan menjadi orang kuat pertama di dunia. Kamu pikir dia yang terbaik satu persatu? Tidak, itu tidak akan berhasil. Ingatlah itu untukku di masa depan, dan kemudian bicaralah dengan anakku. Aku tidak peduli apakah kamu Lei atau naga. Jika kamu bisa membunuh, kamu bisa membunuh. Jika kamu tidak bisa membunuh, aku akan pergi ke suamiku. Mendengar ini, Yun Chujian mendengus, saya hanya nasihat yang baik hati. Lagi pula, saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak dibutuhkan. Ye Yusi bersenandung, anakku sendiri bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Ye Yusi melirik lebih dari selusin orang di sekitarnya dan berkata lagi, mengandalkan kalian, tidak ada yang bisa membunuh anakku sendirian. Katakan saja, jangan katakan betapa kuatnya ayahmu di depan anakku di masa depan. Kamu senang memukul anakku.
Lagi pula, bahkan di masa depan. Coba katakan kalau ayah dan ibumu sangat berkuasa. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Wanita ini punya masalah otak, tapi sangat berbakat. Alam Tuhan, tak satu pun dari kaisar kuno ini, yang bukan naga dan burung phoenix di antara manusia, bisa berjalan mendekat. Ye Yusi berjalan mendekat saat larangan masih berlaku. Ini mengerikan. Yu Yan, lihat orang-orang ini. Siapapun yang berani main-main lagi, kamu akan membunuhnya. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, datanglah padaku. Kata-kata puisi Ye Yu jatuh, keluar dan menghilang. Saat ini, semua orang saling memandang. Saat ini, Yun Chujian juga merasa malu untuk terus berkomentar di sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung pergi. Tetapi pada saat berikutnya, lebih dari selusin kaisar kuno sangat bersemangat. Ye Yusi telah mencapai alam Tuhan. Menurut pandangan Chang Lanei, itulah kaisar ilahi ketiga. Meskipun itu adalah kaisar dewa virtual. Tapi yang jelas, ini adalah yang kedua setelah kaisar Ming dan Mu Qingyu. Ini terlalu berlebihan. Selanjutnya, para penggembala, tidak ada yang berani bergerak. Asal-usul dan buah kehidupan. Pada saat ini, jiwa memimpin langit dan berkata dengan penuh semangat, itu pasti efek ajaib dari buah kehidupan yang asli. Jiwa memimpin langit, jangan pikirkan itu. Tetapi saat ini, dia mencibir, kecuali jika Anda mencapai tingkat Mu Qingyu dan menginginkan buah dari asal mula kehidupan, jika tidak, Anda tidak dapat menemukan di mana asal mula kehidupan. Jiwa membuat langit terlihat jelek. Mu Qingyu mendapatkan 3 buah kehidupan asli, 1 untuk Ye Yusi dan 1 untuk 3 kaisar keluarga Ye, membantu 3 kaisar mencapai 3 kaisar. Di mana yang lainnya? Saya tidak tahu. Namun, fakta bahwa puisi Ye Yu dapat mencapai alam Tuhan, sebagian besar, merupakan keajaiban asal-usul dan buah kehidupan. Brengsek, kerumunan itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bukan hidup itu. Saat ini, Ye Yusi meninggalkan bumi yang kosong dan muncul langsung di surga pertama. Kaisar Xing baru saja kembali ke istana Xingshen dan baru saja duduk. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Yifan meninggal, Kaisar Xing sangat tidak senang. 9 bersaudara, dia memiliki hubungan terbaik dengan Di Yifan. Tapi sekarang, Kaisar Yifan sudah meninggal dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Penuh kebencian, bintang Kaisar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Cangkir teh yang diangkat oleh Kaisar Xing jatuh ke tanah dengan sebuah tamparan. Tanpa diduga, seseorang bisa mendatanginya secara diam-diam. Dia tidak merasakannya sampai dia berbicara. Siapa ini? Kaisar Xing mendongak dan melihat sosok gaun hitam itu, dan matanya tertegun. Kamu Yusi. Seluruh tubuh Kaisar Xing kaku. Ye Yusi tersenyum dan berkata, saya telah mencapai alam Tuhan. Kaisar Xing benar-benar mati rasa dan masam, dan hatinya sangat masam. Ye Yusi, apakah kamu benar-benar telah mencapai alam Tuhan? Melihat Kaisar Xing sepertinya tidak mempercayainya, kekuatan Ye Yusi di lapangan pecah. Kaisar Xing segera merasa sepertinya dia tidak bisa bergerak di bawah ladang seperti itu. Di lapangan, sepertinya ada pilar yang menghubungkan langit, berdiri di lautan jiwa puitis Yeyu. Daozu Senjing, dilihat lebih dekat, pilar yang menghubungkan langit itu seperti gunung tinggi yang menopang langit dan bumi di lautan jiwa Yeyusi yang luas. Melihat lebih dekat, mata Kaisar Xing terlihat aneh. Namun, pilar surga di lautan jiwa Yeyusi tampaknya menjadi satu, samar-samar, tampaknya menjadi 2 atau 3, itu tidak benar. Ada 3 alam, yaitu alam Daozu, alam Daotai, dan alam Daohai. Alam ketuhanan pilar Tao adalah lautan jiwa di lapangan, yang menopang pilar langit dan bumi. Pilar ini merupakan tiang penyangga langit dan bumi dan menjadi tumpuan bagi para pencak silat untuk menguasai kekuatan langit dan bumi. Hanya, level berapa yang telah dicapai Yeyusi? Apakah itu 1 atau 2? Atau 3? Itu tidak benar. Yeyusi mencibir melihat kekhawatiran di mata Kaisar Xing. Hanya saja kamu tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak tahu langkah apa yang diambil ibuku. Bintang Kaisar, Yeyusi segera berkata, serahkan segel Dewa Surga. Mendengar ini, wajah Kaisar Xing menjadi sangat jelek. Kamu, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Yeyusi berkata sambil tersenyum, sekarang, di Changlan, ada 3 karakter yang telah mencapai alam Dewa Jalan, Kaisar Ming, Mu Qingyu, dan Yeyusiku. Adapun yang lainnya, seperti pedang Yuncu,
Itu adalah pedang terkuat di alam dewa jalan besar. Namun, karena ia memasuki Changlan dari luar, kekuatannya disegel dan ditekan, dan itu hanyalah puncak dari alam agung, Kaisar. Jadi, untuk lebih jelasnya, di Changlan saat ini, Kaisar Ming dan Mu Qingyu tidak bertarung, dan Ye Yusiku adalah yang terkuat. Apakah kamu mengenalinya? Kaisar Sing mendengus. Ya, Ye Yusi kemudian berkata, kalau begitu, aku akan membunuh siapapun yang ingin kubunuh. Oleh karena itu, Kaisar Sing, jika kamu tidak menyerahkan meterai Tuhan, aku akan membunuhmu dan merebut meterai Tuhan. Ye Yusi, kamu baru saja mencapai alam Tuhan di jalan raya. Kamu seperti perampok, omong kosong. Namun, Ye Yusi berkata, gerbang surgawi persegi akan segera terbuka, tetapi anakku tidak mau membukanya. Kali ini, dia akan membukanya sendiri. Pada saat itu, alam dewa dari jalan tersebut tidak tahu berapa banyak. Ia menyerbu masuk, dan aku bisa mengancammu. Sekarang, dalam waktu singkat ini, Ye Yusiku masih menjadi pemain kuat pertama di Changlan. Sudah waktunya untuk menangkapmu. Bukan omong kosong, tanpa tinta, segel meterai Tuhan, berikan padaku.